Gue juga nggak ngerti McTominay ini gunanya apa di MU, tapi ternyata gue ngelihat kapasitasnya dia gitu loh untuk sebagai seorang gelandang yang ternyata punya karakter gitu loh orang. Ya. Yang cukup aneh menurut gue. Eksplosif kayak Hamsik enggak, tapi mainnya di posisi kayak Hamsik. Kayak si Dorf juga yang itu juga tapi nggak terlalu fisikal gitu ya. Jadi flamboyan Flamboyan kayak tapi Pirlo tidak juga seteknik, enggak, tapi tidak iya tidak sejago seteknik. Zielinski ya, Iya, jadi misalnya yang main bener. juga kayak bingung Pemain gitu pemain tanggung menempatkan ini. dia. Tapi Iya. instingnya, gua akui instingnya tuh Ya, dari semua yang kita compare tadi nggak ada yang bisa ngalahin Scott McTominay lah. ya, Insting makanya Erik dia. Ten Hag naruh dia suka jadi striker kan? Itu Ya, sih. Halo Tifosi, welcome to Pinball Opini Football, channel yang membahas sepak bola Italia dan juga sepak bola dunia. Nah, kali ini gua bersama kedua teman saya akan membahas hasil Giornata 7 Serie A yang beberapa prediksinya ada yang benar ya dari kita episode review kita kemarin. Tapi sebelum Dengkul itu, bukan sembarang dengkul. bentar dulu. Lu sengaja ya, lu naikin ke atas. Dengkul nyari, bukan nyari sembarang pikiran gua. dengkul. Dengkul, Bentar dulu. dengkul. Bentar dulu, bentar. Sebelum kita bahas itu, gue mau ingetin dulu ke teman-teman. Sekarang kita udah ada grup community di WhatsApp. Jadi untuk teman-teman yang mau join, silahkan ke link deskripsi. Ada linknya di sana. Dan di sana juga ada link untuk memberikan support kita lewat Saweria. Nah, untuk minggu ini kita akan membacakan 3 Saweria dari teman-teman kita ya, seperti biasa. Pertama ada Pak Hartono yang memberikan 20.000, komennya menang kalah tetap Forza Roma. Dan Forza Parma, Roma, Parma, Forza Parma. Parma. Parma Mas. Dan Aduh. Parma di kemarin seri ya lawan Cagliari kalau nggak salah. Bolonya, Bolonya. Nah, terus ada Bang Arnold Chodiningrat seperti biasa 25.000. Salfok sama Stratocasternya. Nah, ini kemarin ada bintang di kamarnya ya, Bentar. ada bintang, emang ada seorang gitaris apa apa bedroom musician, Bedroom Musician. Itu dijual Iya, katanya Stratocasternya cuma 3 juta. Ntar coba tawar 3 aja. juta. Bang Wah. Arnold. Coba. Mampus ku fitnah bintang. Dan terakhir ada dari Samuan Inzaghi 30.000, komennya gas untuk finish 8 besar UCL. Ini dari fans Inter udah pasti ya. Karena kemarin Inter menang di bak UCL match day 2. Nah, untuk Saweria League sementara kita ini gua tampilin aja ya karena Inter masih di nomor 1,3. Terus bawahnya ada Napoli dan di bawahnya lagi ada Milan 734. Nah, Milan udah mulai menyusul nih. Milan udah hampir menyusul Napoli nih. Ini Mas Reza kayaknya belum menambahkan lagi nih pundi-pundinya untuk Napoli nih. Gimana, Ya, Kong? usual, as usual dia biasanya datang belakangan buat menyusul Milan sih. Oke, kalau gitu ya tadi ya kita langsung aja sekarang tampilin hasil Giornata 7 yang di mana yang kita highlight mungkin itulah yang tadi sempat disinggung, ada prediksi dengkul yang ternyata benar satu sama Juventus lawan Cagliari. Padahal itu mikirnya pakai dengkul, gimana kalau pakai sikut. Kayak otak. Wah, pakai otak gimana tuh di? Lu bisa ngedetailin proses terjadinya gol kayaknya kalau lu pakai otak lu kemarin tuh, asli. Menit per menit playnya itu kayak lu si ini passing kemana bisa tuh lu jawab tuh. Kalau lu pakai otak. Jangan jangan pernah remehkan Eh, kekuatan dengkul sih kalau kata gua. Iya kata gue sih. Kata gua sih. eh, Lagian yang ya nonton itu kita kok paham kan, maksudnya kita bikin, kalau bikin prediksi itu ya prediksi. kita apa namanya, apa yang kita pikirin di kepala kita, bukan ya, ya maksud gue Mm-mm. juga bukan Dengkul asal kita, ngomong Rang, di dengkul gitu. kita. Heeh. Saya bukan asal ngomong juga, maksudnya dengkul juga punya analisis sendiri dong. Betul, betul. Betul ya, cuman ya gitu. Kalau ya mungkin beda-beda ya. Kalau Rangga, kalau Reza gimana, kalau Abang Botak gimana? Kalau gue sih, kalau setiap prediksi ya memang bukan yang technical analisis pertandingan seperti apa ya. Gue cuma melihat hasil beberapa pertandingan sebelumnya seperti apa, terus performnya tim ini lagi gimana, ya itu aja. Maksudnya Kita bukan ya ruang pasti banyak taktik. salah. Iya, banyak salahnya juga ya. Cuman kalau kalau bener juga bukan yang wah tuh kan gue bener, enggak ya. Cuman ya Iya, udah berarti benar-benar. bener gitu. Kalau salah ya udah Setuju, gitu. Buat setuju, seru-seruan setuju. aja, Cuman kayak lu lucu ditanya, aja kemarin lu ditanya iya, menang berapa, komentarnya. ya menang segini, udah sebenarnya kan Iya, gitu nggak. doang. Kayak Iya, terakhir gue gituin Inter kan juga gitu. iya.
4-1 Tapi lah Inter menang tapi bener. tapi Iya. mungkin singkat Rang. Tadi kan si Aldi udah bilang ya kayak Aldi tuh prediksi gayanya gimana. Kalau lu gimana Rang? Mungkin ke gua dulu sedikit ya. Kalau gua tuh ngelihat dari pertandingan sebelumnya gimana dan gua ngelihat kayak faktor-faktor biasa gue nyari berita faktor-faktor pemainnya ini gimana. Dalam artian kayak dia tuh lagi ada Mm-mm. isu sama pelatihnya atau enggak. Kadang-kadang gua ngelihatnya dari faktor sisi itunya tuh psikologi pemainnya. Karena gue tetap ngelihat ini Mm-mm. permainan manusia gitu, bukan robot yang selalu bisa di atas kertas gitu. Nah, kalau gue Tapi ngelihatnya biasa gitu, lebih ke ya sisi lapangannya. Kalau lu gimana, Rang? tergantung lagi malas atau enggak. Kalau lagi malas itu biasanya gue cuma melihat 5 pertandingan ke belakang sama head to Oke. head dua tim. Tapi kalau gue lagi rajin, biasanya gue lihat analisis pertandingan, weakness, strongnya apa, terus habis Ya. itu pemainnya gimana, politik di luarnya gimana, terus Ya, sama ya. lagi ada gonjang-ganjing di internalnya apa. Udah sih biasanya gitu. Karena head to head tuh Sama, ya kurang lebih sama lah ya. sedikit banyaknya tuh berpengaruh sama mental pemainnya juga. Kayak misalkan lu 20 pertandingan nggak pernah menang itu pasti ngaruh banget. Iya Tapi kayak benar. kemarin Cagliari kan akhirnya dapat poin pertama lawan Juventus. Maksud gua tapi itu tidak tidak menjadi Betul. patokan utama, tapi itu bisa jadi bahan bahan analisis sebenarnya. Iya, 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 iya. Lanjut Al. Betul. Hmm. Iya, jadi terima kasih untuk Rasvan Marin sudah mencetak gol penalti dan itu yang bikin penalti kalau nggak salah Douglas Luiz ya. Terima kasih Iya. untuk Douglas Luiz. Prediksi Dengkul jadi benar nih Dengkul. Iya, jadi ya sekaligus akhirnya Juve kebobolan pertama kalinya di Serie A musim ini ya. Oh iya Ya, benar-benar itu, betul. Eh, nah untuk pertandingan lainnya mungkin nih kita highlight dikit aja ada Atalanta menang 5-1 lawan Genoa. Skor trik cukup besar. Regi. Meretegi hat-trick. Hat-trick. Terus Fiorentina yang bisa menang juga sesuai dengan prediksi Bang Botak. Terus Inter juga menang 3-2 sesuai prediksi Rangga. Jadi memang pertandingan preview kemarin ada beberapa yang benar dan itu ya seperti yang kita bilang Bergema, tadi bergema. bukan yang kita memang ahlinya tapi ya kita ngelihatnya dengan cara-cara beberapa metode yang kita sebutin tadi. Ya, ya. Oke, tadi langsung aja berarti ke pertandingan Cagliari Juventus ya. Di sini Juventus sangat mendominasi secara ball possession, terus XG-nya juga sangat besar, 2,4 gitu, sedangkan golnya cuma satu. Tapi di sini Cagliari ya kalau gue lihat dari highlightnya sih memang ya bertahannya cukup nggak baik sih. Maksudnya nggak baik-baik banget, cuman ya cukup bisa meredam mobilitas dan efektivitas dari Vlahovic sih kalau yang gue lihat. Nah, terus dari eh, yang sangat gue sayangkan yaitu si Conceição ya. Conceição kemarin di UCL main bagus, di sini ya bukan yang nggak bagus, cuman yang gue sayangkan adalah divingnya. Nah, kalau menurut gue sih memang diving itu karena ada sentuhan dikit doang dan itu dia memanfaatkan karena udah di menit-menit akhir dan sebelumnya wasit ngasih penalti juga ke Juventus ke Cagliari. Jadi dia kayak ya udahlah kayaknya gue kalau jatuh bisa dikasih penalti ini ternyata wasit melihat lain. Nah, kalau menurut kalian mungkin Rangga dulu gimana pertandingan Juve Cagliari kemarin? Ya, balik lagi ternyata gua tidak menyangka bahwa dengan adanya lini pertahanannya Cagliari itu bikin Vlahovic bener-bener jadi downgrade banget. Ada beberapa, seingat gua ada 2 peluang yang big chance banget, tapi dia bener-bener nggak bisa kill the game. Itu gue juga Hmm. sangat menyayangkan kualitasnya Vlahovic balik lagi ke awal-awal dia bertanding. Tapi di sisi lain gue juga menyelamatkan atau gue menyelamati Cagliari lah bahwa secara permainan dia berhasil berhasil menahan gempuran yang begitu ganas dari Juventus. Di sisi lain, memang Juventusnya nggak punya kemampuan untuk bisa killing the game secepat itu sih. Itu yang Ya, harus jadi PR-nya dari Thiago Motta sih bahwa lini depan ini mesti dicari resolutionnya secepat mungkin. Orang masih banyak yang bilang Cup Miners ini masih belum ngasih dampak. Maksud gua kalau dampak menurut lu adalah total goal dan total assist, menurut gua enggak sih, bahwa adanya Coop Miners itu ngebangkitin lagi apa namanya pola serangannya dari Juventus, tapi memang belum berbuah gol aja buat Coop Miners. Tapi menurut gua memang lini depan harus jadi harus jadi PR besarnya Thiago Motta sih. Untungnya kan ada international break, jadi harusnya dia bisa bisa regroup the team lagi, dia bisa cari tahu lagi apa yang mesti diimprove. Jangan sampai kayak Allegri kedua aja. Ya ya, kalau ya, gue ya. ngeliatnya Tapi ya ya, pertandingan Juventus ya, ini sayangnya nggak ada juga pemain yang bisa step up selain Vlahovic sih. Karena gue lihat bola selalu terjun sama Vlahovic, sedangkan pemain-pemain lainnya itu malah jadi kayak pelengkap yang entah kenapa gue ngerasanya mereka nggak berani ngambil inisiatif untuk step up gitu loh. Maksudnya ada Yildiz di sana, ada si Mbangula.
Nah, biasanya mereka-mereka ini yang berani untuk nusuk ke dalam terus placing-placing. Nah, sedangkan ini ketika di pertandingan kemarin lawan Cagliari itu gua ngerasanya Vlahovic doang yang emang dijadiin tumpuan, entah itu emang strategi Thiago Motta atau gimana, gua nggak ngerti. Cuman yang gua apresiasi adalah Vlahovic di pertandingan kali ini tuh lumayan ini sih, lumayan tajam. Maksudnya lumayan jadi striker ganas nih gitu. Hmm. Karena touch-touchnya dia tuh kayak udah mulai membaik gitu kalau gua ngelihat ya, kalau dari sisi individunya gitu. Cuman memang secara sistematis Juventus entah kenapa dari pemain-pemain depan yang lain itu masih belum bisa memberikan impact positif gitu untuk step up ketika Vlahovicnya juga mentok dan itu bener-bener dijaga sama beberapa pemain kan ketika Vlahovic udah megang bola atau bola tertuju pada dia gitu. Dan second line-nya juga cukup kesulitan untuk bisa nembus karena emang pertahanan Cagliari itu berlapis-lapis juga gitu. Dari back sampai gelandang bertahannya tuh rapat banget. Jadi emang lu nggak bisa masuk ke dalam, jadi ruang tembak dari luar itu ada, cuman emang sempit ya. Dan gue ngeliat berkali-kali Koop Miners nyoba itu kan kesulitan banget tuh dia. Jadi ya eh, bukan berarti Koop Miners nggak bagus sih di pertandingan ini kalau gue lihat ya, emang Cagliari-nya yang bertahannya luar biasa dan ini ya nggak bisa diremehin juga sih. Davide Nicola emang tipikal pelatih yang bisa menyulitkan tim-tim besar gitu, seperti yang udah kita tahu dari musim-musim sebelumnya gitu kan. Gitu aja sih. Dan Iya, menurut berarti gua belum bukan akhir juga buat Douglas Luiz sih di, karena Iya. menurut iya. gua masih panjang banget. Dan maksud gua musim pertama itu selalu mungkin kita ngelihatnya terlalu terlalu banyak contoh pemain di di Premier League ke Serie A yang musim pertamanya bermain cukup impresif ya, kayak misalkan Pulisic, maksudnya banyak lah Giroud. Emerson Royal enggak tapi Rang, Emerson Kenapa? Royal. Emerson Royal enggak tapi. Kalau dia itu lu mau masukin dia ke Liga Bengal juga itu mah sama tololnya. Jadi maksud gua Asli. gue lo jangan samain gitu. Ada beberapa pemain yang kita lihat langsung impactful dan mungkin karena dibeli dengan 52 juta euro, ekspektasinya tinggi bahwa dia akan membawa membawa harapan baru buat Juventus. Tapi menurut gue masih panjang sih. Douglas Luiz dia masih harus beradaptasi karena taktiknya Mota ini memang cukup kompleks sih. Simple Ya. but Ya, kompleks. ya, 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 ya. Oke, dengan hasil kemarin berarti Juve berada di peringkat 3 sekarang, sedangkan Cagliari dengan hasil seri dan kemenangannya di Giornata lalu ada di peringkat 16. Hampir-hampir kayak Milan ya. Milan kalau nggak salah sekarang udah di 10 besar tetap deh di 8 kalau nggak salah 8 atau 9. Siapa? Milan, Milan Nah, 6, Milan Milan ya. 6, 6. kan 6 Oh ya mas. 6 6. Kamu Iya kan kemarin kemarin habis menang di 2 kali. atas di bawahnya Milan Oh. gue langsung dibikin 16. Soalnya pernah di sempat di 14 awal-awal Milan kalau nggak Udah lama. salah. Oh, Iya nggak udah. dianggap pas kemarin habis menang lawan Inter. Bisa Nggak banget. dianggap. Iya, lanjut. Nah, ini ada Roma melawan peringkat paling bawah ya saat ini. Monza belum mendapatkan kemenangan satu kali pun kalau nggak salah, baru seri 2 ya. Oh, Seri, tapi ternyata seri tidak kalah. paling paling bawah karena Venezia yang paling bawah. Sorry, sorry. Monza di peringkat 19 dengan hasil 2 kali imbang dan 4 kali imbang berarti ya. 4-3. Dia 4, ya 4 imbang, 4 kali kalah imbang. 3. Mm-mm. Ya, ini melawan Roma yang kemarin. Aduh, sayang banget. Sebenarnya banyak peluang juga dari Dovbyk, tapi hanya bisa 1 gol doang kemarin Dovbyk. Hasilnya 1-1. Sedangkan gol Monza dicetak oleh Dani Mota yang kita prediksi kemarin kayaknya cedera, ternyata dia bisa main kemarin ya. Tapi Iya. indap Ya, doang sih, maksudnya diragukan tidak bisa ya, bermain. iya, Indap. Oke, langsung aja kalau gitu Reza silahkan berikan analisisnya. Oke, jadi pertandingan Roma kemarin ini kalau dari yang gue lihat dan yang gue baca dari press conference Ivan Juric itu lumayan happy dengan apa yang ditampilkan oleh AS Roma. Begitupun gue nontonin AS Romanya gitu ya kemarin waktu lawan Monza. Nah, gue ngelihatnya ini sebenarnya adalah energi dan permainan positif yang diberikan oleh Roma, di mana mereka secara fisikal itu bagus banget dan juga secara pergerakan itu udah tajam banget gitu pemain-pemainnya. Dovbyk di depan itu bisa jadi pemantul, bisa juga dia jadi eh, penyerang yang emang nyari gol dan itu terbukti di menit 60 apa 70. Itu dia emang hitungannya 60 gue ya. ngelihatnya itu soloran lah 60-an. ya, maksudnya iya 60-an dia itu solo untuk dia bawa sendiri di mana Pellegrini udah minta, tapi kan Pellegrini bapuk sepanjang pertandingan itu ya. Ya udah jadi akhirnya nggak mau, gue nggak mau passing gitu, gue mau nembak sendiri aja dan terjadi gol. Nah itu gue ngelihat pembelian Roma untuk Artem Dovbyk ini emang pembelian yang jeli lah, dibutuhkan oleh Roma yang kehilangan Romelu Lukaku ya.
Nah, terus secara permainan sendiri, secara keseluruhan gitu ya, sebelum terjadinya gol di babak pertama itu Roma nguasain permainan. Gua sangat suka ngeliat si Manu Kone, itu pemain yang diincar sama Milan juga kemarin di bursa transfer dari Mönchengladbach. Nah, dia main yang dia main yang emang bisa banget jadi breaker, bisa juga jadi apa ya? Konektor gitu, konektor di lini tengah, box to box. Dan beberapa kali dia itu belum beruntung aja sih menurut gue di pertandingan kali ini gitu kan, ada tiang, gua kalau nggak salah ada 2 kali tiang sama 1 kali tuh yang agak ngelebar gitu kan, yang tendangan placingnya dia gitu. Nah, terus dia yang jadi ininya juga sih menurut gue, dia yang jadi pusat pantulan bola-bolanya Roma dari lini tengah ke lini depan gitu. Itu berasa banget impactnya dia. Jadi ini adalah display yang sangat positif gitu yang dihasilkan oleh Roma. Karena juga pemain-pemain yang lain juga dengan formasi 3-4-2-1-nya itu dinamis banget pergerakannya gitu, menyerang banget dan bisa ngurung Monza kemarin di pertahanan sendiri gitu. Nah, cuman gua ngelihatnya Oke. ini gue ngeliatnya gini, di apa maksudnya, emang butuh eagerness lebih gitu dari pemain-pemainnya Roma. Ini juga yang dikatakan sama Ivan Juric, bahwa ketika emang lu pengen kill the game ya lu nggak bisa juga mengandalkan 1 gol lu itu gitu. Jadi lu ketika emang ada kesempatan lu harus manfaatin itu benar-benar, dan gue setuju gitu maksudnya. Pellegrini beberapa kali itu menurut gua nggak tenang finishingnya gitu kan. Terus juga ada lagi kesempatan-kesempatan Dovbyk yang menurut gua dia bisa ambil opsi-opsi memang itu opsi sepersekian detik ya, tapi maksud gua dia harus bisa lebih jeli untuk manfaatin bahwa sebenarnya lu nggak harus yang lu placing gitu loh, bahwa lu bisa juga bola mendatar ke bawah yang ada di tiang jauhnya kiper atau tiang dekat gitu lo ambilnya. Jadi kan kiper juga biasanya lebih condong untuk ngejagain placingnya itu gitu. Nah, itu sih mungkin PR-nya adalah di finishingnya itu buat Roma. Dan ada satu momen juga yang gue lupa pemain siapa gitu yang keinjek gitu kan, yang itu pemain Roma protes banget itu, minta Danzig, penalti gitu kan. Danzig. Iya, si Baldanzi Iya. itu keinjek. Nah, itu pemain Roma ngotot, bukan ngotot ya, apa kayak bereaksi untuk minta penalti ke wasit ya, cuman nggak dikasih. Jadi Cuman memang itu soft touch banget sih, Kim. Gua iya, nonton, gua iya, nonton. iya, iya. Dan Tapi memang maksud gua keinjek nang harus gitu maksudnya. Harus, ya maksud gue berharap itu sebenarnya kalau gue lihat dari sudut pandang fans Roma ya, at least ada lah itu di tayang di VAR gitu, lu cek dulu gitu. Karena memang walaupun keinjek itu kelihatannya pelan gitu orang, tapi ketika kaki lu nyangkut gitu kan itu sebenarnya sebuah pelanggaran juga gitu ya, kalau kalau dari kacamata gue pribadi gitu ya. Dan ngelihat dari rule-nya gitu, ketika lu mau ngangkat kaki jadi nggak bisa ya itu. Gue lupa tapi nama kalau aturannya apa gitu. tapi kalau gua dengar dari komentator dan gua juga sempat nyari juga, jadi itu kan posisi mau ngambil bola atas kan. Jadi sebenarnya Ya, unintentional lu pas pada saat mau ngambil ancang-ancang lompat ada kakinya Baldazzi aja di situ. iya Bukan saat sebenarnya, bolanya iya, di bawah. Nah, itu jadinya sebenarnya tidak tidak pelanggar kalau gua dengar dari yang komentatornya pas iya. gua video. Tapi buat pemain Roma ya mungkin ini bias juga ya. Mereka bilang it's clearly stomp on Baldanzi's Iya, feet gitu betul. Itu katanya. beneran Bener-bener diinjak, gitu betul. keinjak. Iya, jadi ya itulah, kalau gua nonton seru, sebenarnya seru. Roma mainnya oke, cuman sedikit berita kemarin gue baca di EFTV itu Ivan Juric itu under under ini dia. De Rossi Under bisa radar balik untuk lagi. pemecatan itu. De Jadi Rossi bisa balik. gue Waduh. nggak ngerti juga, Al, 4 pertandingan katanya nggak dapat hasil maksimal ya. Nah, ini Ya. pertandingan lawan Monza ini yang jadi iniannya dia gitu, maksudnya yang jadi resultnya dia, apakah dia dipecat apa enggak. Gue sih nggak berharap itu dipecat ya, karena lu mau ngapain lagi gitu, lu transisi pelatih terlalu cepat kayak gitu juga bodoh gitu. Dan menurut Ya. gue masih tetap berpegang teguh pada omongan gue, walaupun gue dicengin apa penjilat DDR gitu ya, penyepong DDR. Cuman ya sebenarnya DDR bisa manfaatin tim ini harusnya kalau dikasih kesempatan lebih gitu. Karena ini skema permainan yang sebenarnya udah mengarah juga DDR untuk iya, mainnya seperti ini gitu. Ya itu opini pribadi gue. Udah gitu dari gue. Dan Iya, iya soalnya kemarin di Europa League juga kalah 1-0 ya lawan klub Swedia Iya, itu gue lupa namanya. tim yang kita Iya. pun juga nggak iya, tahu bahwa ada tim sepak bola bernama itu gitu loh, maksud gua. Menurut gua ya, maksudnya deep side good game, gua nonton kebetulan lawan Monza itu di babak kedua, jadi golnya memang kan kejadiannya di babak kedua semua. iya Menurut benar. gua sih
no reason sih, maksudnya no reason Roma bisa bisa nggak dapet 3 poin di pertandingan kemarin. Dan Ya, gue menurut setuju. gua kesalahan terbesar dari Ivan Juric ya di pertandingan kemarin adalah tidak memainkan Balda, tidak mengeluarkan Pellegrini secepat mungkin. Iya, Karena Pellegrini itu gue udah setuju. bawa aura negatif banget sih. Dari gue nonton babak kedua tuh, ini ngapain masih ada pemain ini di lapangan dan baru diganti itu menit 88 atau 89. Dan langsung kelihatan Baldanzi masuk, dia berani ngebuka ruang, dia berani soloran tuh yang terakhir kalau bolanya nggak direbut, dia bisa soloran dan ngelakuin gol, tapi sayangnya kayak intercept aja. Dan Iya, ngasilin pelanggaran kontroversi juga, di mana benar. Pellegrini sepanjang pertandingan bikin susah tim aja gitu. Maksud gue Iya, ini karena dia nunggu dan nyari posisi doang. iya, Nggak maksud jadi gue konektor. Iya, forward gitu ya. Panukonnya lebih ke ini aja sih. Tidak beruntung aja di pertandingan kemarin karena gue iya. nonton pada saat dia main di Perancis lawan Italia juga bagus. eh Ya menurut gue yang jadi masalah sebenarnya gini ja, buat pelatih-pelatih yang akan nukangin Roma udah nggak ada alasan untuk nggak masuk 4 besar karena investasi yang dikeluarin Roma untuk di musim ini itu buat gue ini skuadnya Champions League sih. Ini bukan Iya, ini bukan skuad untuk Europa League dan di Europa setuju. League aja nggak bisa ngasilin 3 poin dalam 2 pertandingan menurut gua, makanya agak susah untuk ngasih benefit of the doubt-nya gitu buat Ivan Juric sebagai pelatih yang kawakan 2 pertandingan Europa League. At least kemarin Athletic Bilbao ya udahlah. Ini lo lawan tim Swedia yang harusnya benar-benar pure dapat 3 poin dengan pemain pelapis lu yang sebenarnya udah kayak tim lapis utama juga gitu, tim-tim Iya. abinya, dan lu masih nggak dapat hasil positif. Itu sih yang jadi menurut gua paham dari sisi bisnisnya sih bahwa lu udah diinvest segini besar dan lu nggak bisa ngasilin apa-apa, itu sih yang jadi pertanyaan. Lawan Iya, belum pernah menang sama sekali. iya, Bisa. jadi masuk akal juga sih, kalau dilihat dari sisi bisnis kayak gitu. Walaupun memang mungkin kita sebagai pecinta sepak bola ngelihatnya ya kasih kesempatan dulu paling nggak sampai Desember atau apa gitu kan. Ya cuman ya bisa dijustifikasi lah jadinya. Emang udah Ya, jadi industri yang terlalu keras sih menurut gue ini. ya. Dan menurutku kesalahan manajemen adalah kalau misalkan kejadian ya memecat Ivan Juric dan mengembalikan kembali Daniel De Rossi forward gitu, buat gua Iya. ya tutup buku Iya aja itu sebenarnya harusnya ya. harusnya, harusnya, Ngapain lo harusnya. harus ngembaliin lagi Daniel De Rossi? Berarti lu secara tidak langsung mengakui bahwa lu melakukan mismanagement di Iya, gitu. Itu stupid move sih buat gua. iya, mending ganti pelatih sekalian yang oke, yang top notch. Iya. Banyak kok. Ya, Iya. Bagus. Iya, maksudnya ya kalau gue nambahin dikit mungkin ini kan kesalahannya bukan kesalahan pelatih ya kalau misalnya udah apalagi pelatih pengganti gitu. Kalau misalnya Roma tidak bisa mencapai target 4 besarnya mungkin di akhir musim ya. Kalau gue lihat ini sebenarnya kayak kesalahan manajemen. Kenapa nggak kalau mau ganti pelatih kenapa nggak dari awal sekalian terus atau gantinya sekalian yang emang bener-bener eh bagus dan bukan nggak perlu nama besar deh maksudnya emang bagus secara profil di Serie A apalagi untuk menukangi tim dengan pemain-pemain yang seperti ini gitu. iya. Oke, kalau gitu langsung geser ke timnya Rangga nih yang kemarin menang 3-1 juga melawan klub pemilik asal Indonesia lagi-lagi Como tidak bisa mendapatkan hasil positif ketika melawan tim besar ya. Ini dibantai 3-1 walaupun secara ball possession sebenarnya Como lebih unggul nih. Nah, ini gue mau nanya Rangga mungkin apakah ini memang strategi Conte untuk tidak memegang bola terlalu banyak di pertandingan ini? Gimana, Iya, Kong? ini gue akan mengambil kata-kata dari Dom ya. Gue kemarin juga habis chattingan juga sama dia. Jadi pada intinya ya di pertandingan ini memang Cie, cie. memang ini instructionnya dari Conte, purely instruction dari Conte. Jadi setelah gol cepat dari Scott McTominay di detik 25 atau 26, akhirnya kan pemain Napoli itu memutuskan untuk drop back. Karena tapi menurut gue di luar pertandingan ini gue cuma mau highlight satu hal ya. Kalau suatu saat Nico Pas jadi salah satu kandidat Ballon d'Or, gue nggak heran. Karena Nico Pas di pertandingan ini, dan menurut gue ini adalah satu pemain yang layak untuk teman-teman atau fans Serie A tonton di sisa semusim inilah, bahwa Nico Pas ini punya kapabilitas, daya eksplosivitasnya mungkin gue bisa bilang punya kemiripan sama Brahim Diaz tapi dengan kemampuan teknikal yang jauh di atasnya dengan jauh di atas dari Brahim, Brahim Diaz Brahim. di umur semuda itu. Itu sih buat gua unexpected banget bisa ngelihat Nico Pas karena kan gue nonton pada saat yang dia main di Madrid ya. Mungkin masih bermainnya nggak terlalu kelihatan tapi di sini lo dikasih peran kunci sama Fabregas dan kelihatan banget bahwa pemain ini punya daya eksplosif yang luar biasa dan kebukti memang gol gol dari Strefezza itu memang hasil dari buka ruang dari si Hmm. Nico Pas.
Jadi setelah gol cepat dari McTominay, memang kayaknya instruction Conte adalah drop back ke belakang. Jadi kasih bola, ruang bola ke Como, di mana Como itu akhirnya dapat exploit banyak di sisi kiri, di mana kalau di sisi kanan dia nggak bisa exploit karena Politano ikut turun ke belakang, di mana kayaknya kalau kalau gua lihat juga di konten Napoli Talks, memang Kvara ini kayaknya nggak dapat instruction untuk drop back ke belakang. Iya Makanya benar. sisi di kirinya Napoli di babak pertama itu banyak dieksploit dan banyak melakukan tendangan luar kotak penalti. Ada kesempatan satu kali kena tiang dari Nico Paz, ada satu gol juga dari Strevezza di menit 44. Nah, di babak kedua baru berubah instructionnya. Semua pemain jauh lebih compact di belakang dan counter attack-nya juga lebih lebih efektif gitu loh. Jadinya memang instructionnya ada beberapa instruction yang berubah di babak kedua. Menurut gue yang salah satu yang mau gue highlight sih mungkin kejadian di mana Kvaratskhelia di dapat touch di sama Van der Breem, kena kena dorong lah, itu yang menurut gue sih gue cukup percaya itu bahwa penalti lah. Cuman wasit di pertandingan ini gue juga agak bingung dengan beberapa keputusan yang menurut gue cukup kontroversial, biarpun pertandingannya menang. Nah, ini menurut gue juga jadi beberapa highlight karena gue merasa ya beberapa pemain yang punya teknik skill yang cukup tinggi di Serie A itu tidak cukup dapat perlindungan yang layak sih. Ini gue bukan cuma ngomong ke Kvaratskhelia doang, ada banyak beberapa pemain yang punya kapabilitas untuk bermain skillful gitu. Nico Paz juga beberapa kali dapat dapat pelanggaran tapi nggak dapat ganjaran yang layak lah. Harusnya kemarin Lobotka juga dapat kartu kuning. Ya, yang gue inget sih Lobotka lah. Tapi Bongiorno kan udah dapat. Nah, gue nggak tahu aja kalau di Milan apakah Pulisic juga dapat treatment yang sama gitu dari wasit. Gua karena nggak terlalu ngikutin Milan juga. Nah, itu menurut gue ini jadi highlight juga sih buat FIGC bahwa pemain-pemain yang kayak seperti ini juga mesti dapat perlindungan, bahwa ya kecuali lu yang jatuh-jatuh nggak jelas ya, itu sih make Iya iya sense. iya. Kvaratskhelia ini gue nonton dari 7 Giornata itu hampir hampir kena pelanggaran 20 sampai 30 kali, dan semuanya tuh yang diincar kakinya, diinjak, di tackle keras maksud gue, dan itu kan membahayakan karir pemain banget. Nah, itu gue nggak tahu lah bagaimana caranya dari sisi organisasi sepak bolanya bisa bisa melakukan analisa di situ. Tapi lucunya adalah si Van der Breem ini kan memang nutup pergerakannya ke Kvaratskhelia full sampai dia diganti di menit 79, menit 83 cedera Pak. Jadi emang kayaknya capek banget ngejagain ke Kvaratskhelia. Di luar itu Emang. golnya Lukaku bagus, David Neres kembali lagi akhirnya baru masuk di menit 80, dia bikin gol di 86 yang harusnya dapat 2 gol brace, tapi kesempatan kedua ditepis dengan cukup baik dengan Aguero. Sisanya menurut gua Como, gua nggak salah bahwa mengira bahwa Como di musim ini bakal masuk di papan tengah, karena memang secara performance di luar dia nggak pernah bisa menang dari tim papan atas, tapi kalau dia bisa ambil poin dari tim-tim menengah ke bawah, menurut gue layak sih Como tetap bertahan dan di posisi papan tengah, karena secara kualitas materi pemainnya bagus-bagus sih. Itu doang. Iya iya. Nico Paz tuh kalau gue lihat raw raw yang talent banget gitu. Orang Uh, raw talentnya tuh luar biasa. Sama kayak kalau di basket Indonesia tuh gue lagi ngikutin Yuda Saputra, Pak. wih, Asli. Eksplosif banget. Lu nonton dah sekali-sekali si Yuda eksplosif. Saputra dah. Ya. Gokil. Aldi mungkin setuju tuh sama gue tuh kalau ngomongin raw talent. Udah Salah Saputra satu mah yang bukan role lagi, udah jadi, udah enggak udah lah. kandidat Masih MVP. masih raw Udah kandidat talent lah MVP itu. dia, musim lalu kandidat MVP. Iya, tapi maksud gue dengan Udah. masih muda gitu masih raw talent lah. Masih Sama bisa kayak matang lagi Kvaratskhelia itu. musim pertama lah di Ya, Napoli. ya, ya. Ya. Iya gitu. Ya. Sama kayak Leo sampai sekarang lah, raw talent. Ya, raw terus kalau Raw Leo, terus ya gue kan. bingung. Gak ada yang masak. Gua Gak ada gua yang masak. gua aduh tapi ntar deh kita bahasnya Leo Nanti mah aja. lanjut dulu. Ya, 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 kalau Napoli ini sih gue mau nambahin dikit aja, ini ya beberapa kali juga ketika di Inter Conte pernah bermain seperti ini juga. Yang penting fokus di defense, lalu jangan sampai musuh lu gampang nyetak gol dan dulu attacking setelah emang musuh lu lengah gitu. Ini beberapa pertandingan ke belakang Napoli juga gua rasa walaupun dengan formasi yang berbeda menerapkan cara seperti itu juga. Maksudnya fokus di defense, nggak apa-apa ball position lu kalah. Terus XG lu kecil, terbukti di sini XG lu cuman di bawah 2 tapi golnya lebih dari 2 kan, Lebih. jadi 3 gol kan. Jadi memang efektivitasnya dari Conte di pertandingan kemarin sangat bagus lah. Walaupun 1 gol penalti ya kemarin si Lukaku itu ya. Ya, betul. Ya penalti kan ya kemarin. Lukaku dapat penalti dari dijatuhinnya si Oliveira. Yes, betul.
Jadi Mm-mm. Lukaku sekarang itu gue agak lupa 6 gol assist contribution dari 8 gol assist contribution dari 7 pertandingan. Dihitung Copa. Gila sih. Oh iya Gua iya gila iya. bener-bener konten ini bisa ngidupin karir seseorang dengan ya Scott McTominay juga salah satunya bahwa ini pemain Ya. kita tahu di MU nggak terlalu kepake secara role tapi di sini bener-bener Iya. dimanfaatin banget dan gue sangat happy Napoli memutuskan untuk tetap membeli dia dibandingkan Brescianini gitu bahwa ternyata maksud gue juga agak ragu kenapa lu cuma nambah berapa ratus ribu euro untuk ngambil Brescianini lu malah beli pemain yang jauh lebih mahal hampir 30 juta euro dengan kontrak sisa setahun ternyata ini jawabannya ya gue baru paham lah ya ini hal yang tidak bisa kita lihat sebagai fans sepak bola gitu loh. Ini kacamata manajemen dan kacamata pelatih itu satu hal yang kita nggak punya comprehensive view seperti ini gitu. Mungkin Iya, karena punya data lebih lengkap. benar, benar, benar. Gue juga nggak ngerti McTominay ini gunanya apa di MU, tapi ternyata gue ngelihat kapasitasnya dia gitu loh sebagai seorang gelandang yang ternyata punya karakter gitu loh orang. Yang Ya, yang cukup aneh menurut gue. Eksplosif kayak Hamsik enggak, tapi mainnya di posisi kayak Hamsik. Kayak Seedorf juga yang itu juga tapi nggak terlalu fisikal gitu ya. Jadi flamboyan flamboyan kayak tapi Pirlo tidak juga seteknik, enggak, tapi tidak iya tidak sejago seteknik. Zielinski Iya, gitu. Jadi misalnya ini pemain bener. juga kayak bingung Pemain gitu pemain tanggung menempatkan ini. dia. Iya. Tapi instingnya, gua akui instingnya itu Iya. dari semua yang kita compare tadi nggak ada yang bisa ngalahin Scott McTominay lah. Ya, Insting makanya Erik ten Hag naruh dia suka jadi striker kan? Itu ya. sih Iya, tapi nggak alasannya. pure striker. Jadi makanya memang posisi pemain Ya, seperti dia ini agak agak cukup membingungkan untuk ditempatin dan Conte bisa bisa exploit dia dapetin posisi yang dia bisa gitu akhirnya. Ya, Muller versi gitu. fisikal nih kayaknya kalau Hmm. si Oke. McTominay. Oke, lanjut. Kalau time ini berarti gol kemarin dia 27 per 22 detik. 26. 26 25 koma sekian. 25 koma sekian deh apa kalau nggak salah atau Eh, 26 gitu. Enggak, Lupa. itu 26 untuk koma sekian. Hampir 27. Napoli tercepat atau ada lebih cepat Cepat lagi tuh? ketiga, tercepat Oh, untuk ketiga. Napoli masih tercepat ketiga. Oh, Pertama bukan yang itu pertama. Chucky Lozano 9 detik. Oh, oke oke. Hmm. Berarti Gokil. ya kemarin setelah Jurata sebelumnya itu Fratesi cetak di under 1 menit juga 4-4 kalau nggak salah. Dan di Jurata ini ada McTominay. Oke, langsung kita geser ke ya prediksi buat Bang Botak yang benar ya. Kemarin ada Fiorentina menang 2-1 melawan Milan. Di sini juga banyak drama-dramanya lah. Ada 3 penalti yang gagal ya kalau nggak tiga ya. 3 penalti kan ya? 3 penalti. Iya, Moiskin, Theo Hernandez, Tammy Abraham. sama Tammy Abraham. Nah ini De Moiskin Gea. duluan gak sih? Moiskin dulu. Moiskin dulu Ya, kan? Moiskinnya dulu dulu dapat iya. penalti. Iya. Iya, ini ada maksudnya eh De Gea jadi pahlawan lah sudah jelas pasti. Cuman sayangnya sayangnya tidak maksudnya tidak jadi highlight untuk sepak bola dunia minggu ini. Maksudnya kurang dapat highlight karena di Liga Spanyol Paulo Gazzaniga nepis 3 penalti di Jornada yang sama. Gila Gazzaniga. Jadi iya, jadi ini main lama banget gua nggak denger. Iya. maksudnya jadi kayak musim Jornatanya atau minggunya para kiper penyelamat gitu untuk masalah penalti lawan Atletico Bilbao kalau nggak salah kemarin. Dia kan kiper Girona ya, Girona ya? betul. Girona, Yang gua Girona. nonton lawan Ya. Barca dia mainnya jelek Gua banget. iya kaget Iya. juga tuh gua sama Rangga. Si Gazzaniga nih. Tadinya kan dia main di West Ham apa mana ya? Iya di Liga Inggris lah Dia pokoknya. malang melintang Oh. di Premier League lah udah Iya ganti. di Premier League Iya, dia. dan kita balik lagi ke Fiorentina Milan nih. Adli pantar main Milan mencetak gol. Mia. Yang Mamma sangat mia. ya Luar akhirnya biasa. gue nggak tahu itu gol pertama di Serie A atau enggak. Gue coba nanti Reza tambahin. Terus golnya Fiorentina juga ada dari pemain yang baru juga dari Bolonya ya, Gudmundsson. Kemarin udah cetak gol penalti 2 kali kalau nggak salah. Iya. Sebelumnya terus Milan ada gol dari lagi-lagi Gudmundsson dari Pulisic. Genoa, Pak. Dari Genoa. Oh ya Gudmundsson. Genoa, sorry. Genoa. Itu Ferguson ya Bolonya, Iya. sorry. Yasin Adli Nah. udah golin di Milan. Udah golin di Milan, udah udah golin Milan ya. musim lalu. Ini Iya. gol pertama untuk Fiorentina dan melawan Milan. Iya. Milan, betul. Sakit. Nah ini langsung nih coba jelasin gimana aja sakitnya karena expected golnya Milan juga sebenarnya tinggi di pertandingan kemarin. Jadi gini, saudara-saudara, pertama saya berterima kasih juga nih, saya senang bisa ada di sini ya, ngeluarin unek-unek nih, jadi nggak sendiri kan. Yang kedua, terima kasih juga nih, akhirnya informasi A5-nya, A1-nya Aldi bener kejadian, Rang. Video ternyata beneran lagi nego, udah 60% apa segala macam, dan alhamdulillahnya kita udah nggak harus pakai VPN lagi yang sebenarnya bikin internet agak lebih lemot ya kan. Gua langsung langganan setahun. Asli.
Asli, thank you banget ini video udah diupayakan ya. Jadi kita juga gampang untuk nyari nonton seri A lah. Nah, terus ternyata dengan kemudahan nonton di video ada inilah ada pengorbanan yang harus dilakukan gitu ya, yaitu nonton Milan yang sepertinya Milan ini rasa-rasanya rasa-rasa Napoli musim lalu tau nggak lo orang yang, wih mainnya bagus nih, oke nih, bisa nih gitu, tapi nggak bisa kill the game gitu. Mungkin gua runutin ya kalau dari kacamata gue ya pertandingan kali ini. Sebenarnya Milan approach-nya udah oke. Milan approach-nya udah oke di awal-awal ngambil formasi 4-4-2 lagi di mana Morata sebenarnya digeser-geser secara role itu jadi second striker gitu kan di belakang Tammy Abraham yang kita bisa lihat gitu kan emang Milan tuh nyerang banget gitu lawan Fiorentina dan menurut gua sebenarnya bisa menang. Nah, terus adalah kecolongan sama Moiskin di menit-menit 20 kalau nggak salah kan. Nah, itu karena transisi. Terus beruntungnya Mignon bisa nepis. Nah, itu mental up banget tuh sebenarnya. Habis itu kan Milan neken-neken lagi tuh. Nah, di pertandingan ini juga sebenarnya gue bisa nge-highlight bahwa ketika lu punya kiper jago tuh emang enak gitu. Mignon tuh bukan bukan jelek juga gitu. Tapi emang tapi emang ya posisi backnya ini yang agak-agak amburadul yang bikin si Mignon juga ya kewalahan lah gitu kan, yang nggak bisa juga dia nahan tendangan-tendangan yang emang udah mematikan kayak gitu ya di sudut-sudut yang nggak terjangkau gitu kan. Terus ya oke gue lanjut lagi tadi udah di menit 20 ya, Milan nyerang gitu kan. Nah, ini yang gua mau keluhkan gitu. Loh, orang. Ini lu ada di level tertinggi, lu dapat penalti. Ini pertanyaan pertama gua adalah siapa sebenarnya dedicated penalty takernya di Milan? Gua gua baca Fonseca bilang itu Pulisic. Cuman gua ngerasa Pulisic ini kayak nggak tahu ya, mungkin karena badannya kecil takut gitu kan, dia ngelihat Theo yang badannya gede, Tammy Abraham yang badan lebih tinggi gitu ya, mungkin takut ya ketika diaduin kayak, oh, gue aja yang ngambil gitu kan mungkin ya. Tapi Pulisic pun menurut gua emang naturalnya bukan seorang penalty taker gitu kan. Itu yang pertama menurut gua. Jadi Milan tuh emang nggak punya dedicated penalty taker yang ternyata ngambil penalti itu tuh nggak gampang gitu loh. Walaupun kelihatannya emang lu nggak digangguin gitu kan. Ya itu butuh tuh sebenarnya siapa dedicated penalty takernya Milan. Terus yang kedua, kesempatan ini dua kali penalti loh orang, maksud gue dua kali penalti itu berasa banget bahwa yang harusnya lu udah bisa dapat gol, yang harusnya lu bisa kill the game, matiin mentalnya Fiorentina, ya lu malah nggak bisa ngambil itu. Oke, De Gea tampilnya bagus, gue ngakuin gitu kan. Tapi ya bukan berarti pemain Milan juga kalau kalau ada dedicated penalty taker gitu ya, sorry nih, tanpa bermaksud merendahkan De Gea, tapi ini kiper. Sebenarnya kiper yang emang tetap kelas, tapi ya dia juga udah nggak main setahun ke belakang gitu kan. Ya jadi maksud gue, ya you can beat him gitu. Ini belum ada di level tertingginya dia loh sebenarnya menurut gue gitu kan. Ini masih di masa transisinya dia yang harusnya lu bisa abisin gitu. It's an unpopular opinion of course gitu kan. Nah, terus ini Leao tadi kan gue udah agak ngeluh-ngeluh ya. Leao ini kayak gimana ya ketika lu nggak dikasih main yang skemanya menguntungkan lu, ya maksud gue lu harusnya bisa lebih jadi team player gitu. Nah, ini yang benar kata Rangga tadi, Leao ini masih jadi raw talent aja gitu menurut gue. Memang pergerakan-pergerakannya tuh oke. Tapi ketika emang udah dihadapkan pada permainan yang rapet gitu ya. Nah, ini si Leo ini kadang pengambilan keputusannya sih yang gue masih masih kadang jadi pertanyaan gitu, yang bikin garuk-garuk kepala sebenarnya gitu loh, pengambilan keputusan si Leo ini. Dia tuh bisa gerak cepet, tapi kayaknya kakinya sama kepalanya tuh cepetan kakinya gitu loh orang. Kalau gue ngeliatnya gitu kadang-kadang. Nah, terus ya udah cuman ini pertandingan jalannya gitu. Sebenarnya Milan tuh bisa banget kill the game gitu kan, ada beberapa kali kesempatan. Morata gue liat, Tammy Abraham nih ya, gue kasih tahu nih Rang ya. Lu jadi striker, Tammy Abraham tuh kayak main fun football tau gak lo? Ini beberapa kali kalau gue main fun football nih ya di FLFC ini ya, komunitas gue. Gue tuh selalu nyesel ketika gue ada di depan gawang, gue tuh ngelihat bola. Nah, itu yang dilakuin sama Tammy Abraham tuh. Dia nggak kayak kayak orang gak latihan. Maksud gue, lu punya sepersekian detik, 1 detik bahkan ya untuk lu ngelihat ke depan dulu. Maksudnya kan lu striker profesional nih. Lu kan latihan yang kayak gitu kan basic gitu kan, bukan seperti saya yang mainnya buat hura-hura doang. Ya lu bisa nengok, nah lu arahin gitu boleh. Ini kagak, lu lihat sekonyong-konyong kan dia nendang. Nah, itu Tammy Abraham gitu. Oke, lu punya determinasi yang luar biasa, tapi tolong basicnya jangan dilupain gitu kan. Terus siapa lagi? Fofana juga kayak hilang gitu kan. Di tengah
dibilang jadi konektor enggak, breaker juga enggak. Nah, ini Fiorentina menurut gua apresiasi juga. Sebenarnya Fiorentina ini pinter juga nih, Rang. Kalau kemarin Inter itu ngeladenin pressnya Milan di tengah, berusaha untuk ke tengah dan eh, akhirnya nggak bisa terus ke pinggir-pinggir langsung gitu kan, ke pinggir-pinggir doang yang akhirnya jadi ditekan lagi gitu kan, Al. Nah, ini Fiorentina pinternya adalah dia nge-bypass tuh lini tengah. Jadi dia langsung ke depan-depan aja. Buset, tapi ini emang ini pemain Fiorentina kuda semua, lari mulu, mau isken lari. Terus gue lupa tuh siapa sih, si Gudmundsson. Terus si ada lagi tuh pemain tengahnya tuh yang hitam, gue lupa lagi namanya. Ya itulah, dia juga lari-larian terus. Jadi ada tiga pemain di depan Fiorentina itu, dari kiri, tengah, kanannya itu selalu gerak dan second line-nya juga langsung ngikutin tuh ketika dia nge-bypass itu. Ya, itu patut gue apresiasi juga sih Fiorentina. Sebenarnya di pertandingan ini overall kalau gue bilang, eh ya Milan banyak PR lah. Milan banyak PR fundamental. Tapi sebenarnya secara permainan ya Milan ada di jalur yang benar gitu ya. Ya walaupun gua tahu pasti kita fans ngarepin result, ya ya kalau misalnya ini emang masa transisi, masa proses, gue masih terima gitu ya. Cuman kalau emang Milan dari pembeliannya kemarin itu emang udah pengen bisa bersaing, ya menurut gue butuh pelatih yang lebih paten lagi sih gitu. Ini Fonseca mungkin udah bisa ngebangun pondasinya, ya mungkin bisa cari pelatih yang lebih oke lagi, Tuchel misalnya gitu maksud gue, untuk yang bisa emang ngasih result juga gitu. Karena yang gue agak kritik dari Fonseca adalah dia itu ngeganti Leao yang menurut gue, walaupun gue kesel tadi, tapi sebenarnya dia adalah pemain yang masih bisa menyebabkan gol gitu kan. Dia ganti sama Okafor. Terus si pergantiannya, terus si Pulisic yang sebenarnya pemain terbaik lu di lapangan diganti sama Chukwueze, dan Chukwueze menurut gua nggak ngapa-ngapain. Itu yang gue bingung tuh. Nah, itu yang bikin Milan lagi ngejar juga, nah itu jadi kesulitan untuk ngejarnya gitu. Tapi Ya ada gue satu berharap peluang nggak sih, Ja? Kemarin ada Chukwueze. satu peluang si Chukwueze, ya tendangan placing-placing insya Allah. Ya, ya. Cuman kan ya maksud gue, lu ada Pulisic yang udah bikin gol akrobatik gitu ya. Menurut gue harusnya lu lebih condong ke Pulisic sih kalau gue. Tahu Tammy Abraham aja yang lo ganti, Morata lo maju ke depan, polisi lo taruh Nah, belakang. iya, bisa juga kayak gitu. Mendingan kayak gitu kan. Jadi Pulisic yang lebih free roam gitu. Paksain aja karena emang gue tahu lu udah putus asa juga kan. Ketinggalan Oh, juga kan. iya, udah ketinggalan juga ya. Pulisic emang waktu beberapa kali kemarin ditaruh di belakang striker jelek. Cuman ya kalau emang lu lagi udah posisi gini ya udah sekalian aja gitu. Menurut gue itu lebih impactful sih. Jadi gitulah yang bisa gue rekap. Ya gue masih percaya ini masih bisa bangkit Milannya. Tapi kalau satu lagi mainnya masih kayak gini gitu ya, yang nggak bisa kill the game dan pergantiannya juga nggak yang impactful dibuat sama Fonseca, ya udahlah. Gue setuju sama Bang Botak lah, out aja lah ini pelatih lah udah. Di gue mau Ya nambahin tapi dua hal dulu dong, Di ya ya boleh. boleh boleh boleh. Pertama, De Gea itu bukan kiper. Gue setuju sama Reja dan gue akan ngikutin De Gea karena gue salah satu yang Lu suka. fans juga, iya. Ya, 2000 gue dari kalau awal. buat De Gea rela mati lah gue kalau De Gea. De Ya, Gea itu kalau ngomongin penalti dia itu cuma berhasil Hmm. menyelamatin 14 penalti sepanjang karir. Jadi bukan kiper dengan statistik penyelamatan penalti yang gemilang. Dan setuju. ini jadi pertandingan pertama dia menyelamatkan penalti lebih dari dua lebih dari satu di satu pertandingan. Sisanya itu rata-rata satu satu gol atau satu penalti doang yang dia bisa selamatin. Sisanya itu dia biasanya ya satu satu penalti doang biasanya yang diselamatin. Jadi menurut gue ini rekor rekor baik juga buat De Gea, tapi rekor buruk buat Milan bahwa lu Betul. kiper dengan penyelamatan konversi penalti yang rendah, lu nggak berhasil golin. Hal kedua yang menarik adalah back yang dipasang sama Fiorentina kemarin kan gue udah sempat bahas ya di yang Komuzo itu. Komuzo itu pemain akademi dari Fiorentina dan akhirnya tetap ditaruh sebagai starter ngelawan tim gede macam AC Milan dan back berikutnya yang dijadiin kapten kan ada Luca Ranieri ya. Di mana Ya. Luca Ranieri ini baru jadi back murni 3 musim terakhir. Jadi maksud gue Milan nggak bisa ngebongkar pertahanan yang diisi sama satu anak kecil dan satu back murni yang baru back tengah yang baru dipasang jadi back tengah selama 3 musim. Jadi maksud gue ini Iya, juga jadi hal PR banget. merah juga sih buat Milan, memalukan aja buat gua ya, buat gue pribadi. Di luar dia punya XG sebegitu besar dan peluang sebegitu banyaknya. Iya benar-benar. Ya kalau gue mungkin komentarin sedikit tentang pergantian pemainnya karena ketika lawan Inter nih pergantian yang sama juga yang dilakukan oleh si siapa namanya Fonseca itu ya ganti Leo Okafor terus Chukwueze dimasukin
di kanan. Sebenarnya ya ketika lawan Inter untungnya setelah Okafor dimasukin ada gol tuh, tapi dari Gabia juga kan, bukan dari Iya. Okafornya gitu. Jadi emang kayaknya ini yang Fonseca ini kayak cuman template, kalau mungkin kalau di NBA itu udah bahasnya manajemen load atau load management doang. Jadi kayak ya udah lu setiap pertandingan nanti yang ini keluar gantiin dia gitu. Jadi kayak gitu doang, bukan sesuai dengan perubahan strategi atau reaksi Iya, bukan reaksi. eh, reaksi terhadap game tersebut gitu. Makanya mungkin ini yang masih kurang dari Fonseca ya untuk pergantian pemainnya, template-template aja gitu. Iya, tapi ngomong-ngomong, ya gue sekali lagi mengapresiasi ya Fiorentina. Ya ini Hmm. buah dari apa ya? Buah dari lu bisa manfaatin celah, lu sabar. Ya inilah Ah, yang dihasilkan gitu. Ya, tapi yang mau gue tambahin tadi adalah Emerson Royal itu kan mainnya di sisi yang sama sama Robin Gosens ya. Nah itu berasa banget Hmm. ditimpangnya. Maksud gue kayak, ya Allah, ini pemain cepet, dinamis kan Emerson Royal yang agak sebenarnya dia tuh cara ngebaca gerakan orang tuh bagus. Tapi kan untuk lu back sayap kan bukan itu yang dibutuhin kan maksud gua di dunia modern ini gitu. dan Nah, ini Gosens kan udah lebih tua ya. iya maksudnya Hai. Iya. ampun dah, Tua, ampun pernah dah. ACL kiri kanan kalau nggak salah, bahkan ACL aku Iya, lupa juga tuh. Dan ini FYI ini ampun, ampun. eh, Paladino kan kena kartu merah, gue agak lupa ya Iya, 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 iya iya. bener. di menit berapa. Tapi di luar itu tactical 4-2-3-1 ini baru dipakai di tiga pertandingan Conference League kemarin, Serie A yang pada saat seri lawan Empoli, dan ini hasil positif pertama dengan taktik 4-2-3-1 melawan AC Milan. Jadi maksud gua ini kayak Milan ini dihantam hal kocak dalam satu waktu gitu loh. Dan menurut gua komen Fonseca terakhir di press conference menurut gua adalah salah satu kritik yang sangat aneh sih buat gua. Dia dapat 2 penalti di pertandingan kemarin dan dia ngomong bahwa pemain sangat mudah jatuh dan meminta penalti. Berarti dengan cara tidak langsung lo mengkritik pemain lo sendiri kah Ih, atau apa gitu? Maksud gua I don't know apa yang lo kritik gitu. Apa lo udah bingung sendiri mau ngekritik apa? Gue juga bingung lah di pertandingan kemarin. Kenapa dia harus melontarkan statement itu gitu loh. Bahwa lu tahu lah Serie A intensitasnya gimana dan cara mereka bermain gimana. Ya opera sabun di Serie A adalah hal yang biasa gitu loh. Lu mau ngapain lagi gitu. Ya itu sih gua agak bingung aja sama statement rancunya dari Fonseca. Oke, kalau begitu dengan hasil tersebut berarti Milan turun ke posisi 6 ya tadi ya, sesuai yang tadi kita di awal. Tuh. Sedangkan Fiorentina kalau nggak salah juga ini bukan, maksudnya belum belum bisa ke 5 besar, maksudnya masih di sekitar belasan ya kalau nggak Ya karena salah. baru menang 2 kali dia juga Iya, 11 11 kalau nggak salah, posisi 11 11. betul. Betul. Oke. Nah, selanjutnya pertandingan terakhir langsung aja ada Inter yang berhasil menang tiga Wah, dua sesuai prediksi Rangga. luar Tiga biasa. dua Marcus Thuram hat-trick, 2 gol dari sundulan, 1 gol yang dari ya agak scrimmage juga. Sedangkan ya 2 gol Udinese ini yang sangat gua sayangkan ya. Ini sebenarnya Inter bermain sangat menguasai pertandingan jelas, apalagi setelah ada kartu merah ya. Ini kalau di sini ball position 80% banding 20%. Buset, jauh banget ini. Ini passing Gara-gara kartu merah suksesnya. kan. Iya, gara-gara kartu merah ya. Passing suksesnya Inter tuh sampai 687, hampir 700. Ini kalau gua nggak salah ya, ini mungkin di musim ini salah satu yang terbanyak atau paling banyak gitu jumlah passing akurasi, sampai hampir 700 tuh. Waktu itu Inter, walaupun Inter waktu itu pernah 700 di gue lupa musim keberapa. Tapi Tapi statistik kayak gini Torino bisa bikin 2 gol loh Al itu nah, ini gila masalahnya itu. ya Bikin 2 yang gol gua XG-nya besar banget loh untuk tim yang kehilangan satu pemain di menit. betul. Buat gue sih gila sih. Iya, XG-nya di atas 1 lah, 1, sekian. Dan maksudnya ya ini lagi-lagi yang gua sayangkan. Untuk Internya dulu deh. Ini di sini Inter ada Iya, iya, 8 iya. big chance, ada 8 shoot on target. Berarti ada 5 yang kebuang gak jadi gol gitu. Ini sayang banget, lagi-lagi masih jadi masalah utamanya Inter sih menurut gua. Lautaro Martinez lah atau Thuram juga walaupun hat-trick ada beberapa kesempatan juga. Jadi memang ya ini masih jadi PR utama sih menurut gua. Walaupun secara permainan ya Inter bermain bagus dari tengah ke depan ya. Cuman ketika dapat serangan balik, nah itu yang jadi PR lagi-lagi gitu. Ya Bisek masih sering out of position. Di sini juga nilainya yang paling rendah kalau nggak salah jangan kemarin. Terus dari jumlah total shoot ada 29. Itu waduh, itu sih sebenarnya udah hampir gila lah, itu ya dari statistik udahlah Inter sangat mendominasi intinya. Tapi lagi-lagi di menit 75 ke atas Inter kebobolan lagi. Nah, itu yang masih
gua sayangkan lagi-lagi kenapa bisa terjadi gitu. Dan Ya tapi musim ini iya awal ya. Jadi iya gampang kebobolan Inter ya. iya Musim dibandingkan musim lalu kan gue Iya udah iya. pernah bahas kan, dibandingkan musim lalu Inter tuh baru kebobolan di menit-menit akhir itu di Giornata 29, ini di Giornata 7 itu udah beberapa kali pertandingan berturut gitu cetak kebobolan di menit 75 ke atas. PR Dan tuh ya PR. iya PR, dan lagi-lagi diawali oleh kesalahan pemain. Kesalahan pemainnya yang dari pemain pengganti sama kayak pertandingan sebelumnya. Kalau nggak salah kemarin tuh dari Taremi lah kehilangan bola ya. Dari Taremi kehilangan bola ya, si Adam Masina atau siapa gitu akhirnya dapat bola terus ke kotak penalti dan dilanggar oleh Hakan gitu. Nah, dilanggarnya pun yang ngapain gitu. Ya pasti tidak sengaja. Cuman itu ada Masina sih menurut gue tidak mengancam banget ke gawang Sommer gitu. Dia lari lurus memang ke dalam kotak penalti tapi ke arah, masih ke arah baseline eh, garis luar gitu, bukan bukan yang mengancam ke dalam gitu. Jadi memang ya kurang, lagi-lagi kehilangan fokus di akhir pertandingan sih, masih jadi PR Inter banget sih. Ya gue nggak tahu ini efek dari lagi-lagi jadwal atau memang ada penyesuaian strategi Inzaghi atau memang ya kelelahannya juga. Aduh, intinya sih ini kalau begini terus ya untung aja kemarin Inter udah unggul 3-1 kan. Jadi Iya, ada cadangan gol lah. Maksudnya itu kalau misalnya jadi 3 sama ya ya lu sama iya. kayak waktu lawan Monza gitu, lu Bener-bener. kebobolan di menit akhir, hasilnya seri doang, apalagi lawan tim ya walaupun Torino saat ini juga masih bagus lah ya, masih di posisi 7 gitu. Inter sama Milan tuh Tapi sama sebenarnya sama-sama ada pemain-pemain yang bikin kesalahan, cuman bedanya Tomori bikin salah pas lagi satu sama gitu kan, goblok. iya iya, Ya, Inter ya. beruntungnya udah ada gol lebih banyak gitu. Iya, lawan Udinese juga gitu. Untungnya udah nyimpen tabungan gol duluan gitu. Maksudnya Ya, itu ini bedanya tuh. kalau ya keadaannya ya mungkin Juventus juga ya. Maksudnya Juventus juga hasilnya kan maksudnya nggak bisa killing the game dan hasilnya juga dipanis kan dengan skor imbang. Nah, Skor Inter lima ya. untungnya tidak seperti itu di pertandingan Iya, kemarin. Jadi ya gue harap ini lagi-lagi ada international break ya, Inzaghi benar-benar memperbaiki lini belakangnya atau lini tengahnya nih dalam menghadapi serangan balik dan fokusnya dalam finishing the game gitu. Jangan jangan sampai lu kebobolan di menit 75 ke atas lagi lah, itu udah tuh. harusnya udah harus dia diperbaiki sih menurut gua. Jadi Gua mungkin itu aja. Kalau lu ada nambahin nggak? Napoli gua Scudetto nih gue takutnya gua nih gak Napoli nih. Al, apa ya, gue tuh sebenarnya gue salah babi satu buta. big ya, kalau kata beli ngomen gue harusnya murtad ya, harusnya pindah ke Inter karena gue salah satu yang melihat bahwa Inter masih masih tetap jadi kandidat kuat Scudetto, tapi dengan beberapa hasil pertandingan yang memang menang, tapi gue merasa kok kemenangannya ini tanpa keyakinan penuh, dan gue melihat kok pemain ini kayak gak punya motivasi di Serie A. Ini pandangan gue sebagai bukan fans Inter ya, jadi mungkin ini bisa bisa diambil sebagai benar-benar pandangan netral bahwa apakah mungkin karena mereka sudah pernah juara Serie A dan membuat mereka ini udah cukup, mereka harus fokus di Champions League mungkin ya, gua nggak tahu. Ini juga jadi beberapa perdebatan di IFTV juga, tapi menurut gue juga merasakan hal yang sama bahwa gairahnya Inter di Serie A musim ini kok gue nggak ngelihat gigitannya atau nggak ngelihat taring panjangnya pemain-pemain Inter di Serie A dalam 7 Giornata ini, dan udah bukan Giornata 1 2 3 gitu loh, udah 7 tuh berarti kan udah hampir seperempat dari total pertandingan ya, hampir lah ya, nggak total seperempat banget, tapi maksud gua dengan melawan tim dengan 10 pemain kok lu nggak bisa kill the game secepat Betul. itu. Kalau 29 total shot kan berarti hampir dalam 3 menit itu dia ciptain satu satu shot kan, kurang lebih lah ya secara hitungan matematis. Tapi maksud gue, lu nggak bisa mendominasi jalannya pertandingan melawan pemain 10 orang gitu dari menit 20 juga. Maksud gue itu sih yang gue nggak bisa nganalisis, dan gue nggak tahu root cause-nya ada di mana, karena gua yang kemungkinan kepikiran sama gua apakah karena mungkin pemainnya secara usia udah lumayan tua, dan akhirnya dengan total pertandingan yang cukup banyak, mau nggak mau Iya. Inzaghi harus melakukan rotasi, dan ketika rotasi itu dijalankan pemain nggak terlalu siap untuk adaptasi masuk langsung ke pertandingan atau seperti apa. Atau jenuh juga gara-gara FIFA nih ya kan. Tahu jenuh juga. Nah, itu Iya. makanya gue sejujurnya ya, gue juga belum tahu masalah utama yang terjadi di Inter apa, tapi gue sangat menyayangkan sih karena gue berharap
Inter ini masih bisa challenging the course di papan atas karena Iya, kalau nggak Napoli lagi Scudetto kan. ya biar Aduh, Napoli tetap bahaya nih. Scudetto tapi setidaknya posisi Hmm. 2 itu bisa ditahan sama Inter biar pada yang lain nggak ngejar gitu loh maksud gua. Ya, Setelah omongan so, panjang gua arahnya ke situ. Oh, luar biasa, luar biasa. ya, sebenarnya gue juga ya sebagai fans Inter melihatnya sih Inter menang memang menang dari 7 dari 7 menang 4 pertandingan. Hal yang lumayan oke walaupun menurut gue ini masih slow start untuk Inter lah, untuk tim sekelas Bener. Inter menurut gue slow start dan cuman menang meyakinkan satu kali doang dari sejauh itu ketika lawan Lawan Atalanta. 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 Ya sisanya menangnya ya kayak ya kemarin Berat. hampir kekejar terus lalu Indonesia juga ya sama kayak gitu-gitu. Jadi belum belum bener-bener yang menunjukkan kalau ini loh gue calon kuat Scudetto musim ini gitu. Gue bisa menang meyakinkan terus gitu. Itu yang belum gue lihat di beberapa pertandingan ini sih. Maksud gue menang meyakinkan tuh bukan selalu dengan skor gede gitu. Ya, Menang bukan. 1-0 pun mainnya Satu yang iya kosong ya kalau ngerti lu gue bener-bener maksudnya. bisa dari sisi defensive line rapi, terus Ya, transisi ya, ya. iya rapi, ya. itu adalah Tanpa celah, kemenangan yang betul. mutlak gitu loh. Betul, betul. Soalnya 3-2 oke skor lu lebih besar, lalu possession lu jauh lebih besar, tapi ketika lu lihat di lapangan lo tahu bahwa ini pemain biarpun menguasai secara ruang pertandingan jauh lebih besar, tapi dia nggak meyakinkan gitu loh. Itu yang Iya, pasti kalau fans bola lah, paham lah ya maksudnya apa iya, yang kita omongin di sini gitu loh. Itu benar. sih gue Iya benar. wondering aja. Iya. Mungkin gue satu nambahin tadi ada kejadian menarik menurut gue di pertandingan Inter kemarin, yaitu ketika di menit akhir itu ada kesempatan di Marco serangan balik pokoknya karena kipernya tuh siapa gue lupa namanya. Kompleks sampai Milinkovic Iya Savic, sih Panja, Panja itu Panja, Panja. udah agak maju jauh ke depan. Sebenarnya itu di Marco ada kesempatan untuk nembak dari tengah lapangan lagi. Nah, ngulangin. tapi Oh, gue ngulangin. iya, kenapa gak diulangin untuk meyakinkan kalau bahwa gol lu yang musim kemarin itu tidak Berkebetulan. disengaja, iya berkebetulan. Tapi dia tidak melakukan lagi, padahal itu udah jelas ya pasti di luar kotak penalti kalau nggak salah lah. Maksudnya belum balik ke kandangnya gitu, tapi dia tidak itu malah dribble dan crossing dan kayak udah capek juga sih. Gua nggak tahu emang dia nggak pede atau capek kemarin tuh. Benar. Bisa jadi tingkat konsentrasi juga udah Iya, capek-capek iya. Gitu. Oke, gitu aja. Kongres tuh buat Inter lah. Ya, Menang lah. ya, ya. Ya. Terus menjaga asanya tetap dijaga. Benar. Jauhin gapnya dengan Penting. posisi 3 yang sebenarnya belum kalah tapi kok di posisi 3 juga itu juga hal yang bagus gitu loh. Oh Ini iya, kemenangan iya, penting Juve sih. Kemenangan penting banget buat Inter menurut gue. ya betul dan ya gua harap sih mungkin ya kalau gua sebagai fans Inter pasti di internasional ada banyak perbaikan yang bakal dilakukan untuk tim-tim lain juga pastinya Milan dan Napoli juga pasti mereka akan melakukan pembenahan gitu apalagi Juve yang ditinggal beberapa pemain pilar lah maksudnya Bremer kan cedera ACL juga terus Weah juga masih belum bisa main ya harus dapat strategi second lah maksudnya backup strateginya lah. Ya, Oke. sorry terakhir jangan lupakan juga Hah? Lazio sih menurut gue yang jadi kuda Oh hitam. iya, iya, Lazio. Baroni akan merestructure tim itu jadi salah satu Iya, Betul. ini tim yang ngeri sih. menyusahkan tim papan atas loh. Betul ini kayak deja vu ya Inzaghi waktu di Lazio gitu. Simone Inzaghi di Lazio kan juga pelan-pelan gitu dan Ya, ya seperti gue bilang Inzaghi dari Primavera terus naik step by step yang memang ada step by step yang jelas gitu. Ini Baroni juga tanpa adanya pressure juga dari manajemen dan fans yang berlebihan gitu ya ini kayaknya jadi malah atmosfer yang bisa. bagus lah Iya. untuk Baroni ya kita harap Lazio bisa kembali lagi menyulitkan atau menjadi pesaing di papan atas lah ya karena Ya. Nuno Tavares jauh ini kalau nggak salah udah 5 assist juga salah satu yang terbanyak saingan sama Neres kayaknya ya Nuno Ya, Tavares. Iya. dengan Neres yang bermain lebih sedikit. Iya, tapi Neres nggak pernah jadi starter kalah sama Politano. Cuak. Iya. Politano bagus kok. Oke, kalau gitu terima Pemain kasih untuk kesayangan. teman-teman yang sudah menonton episode kali ini. Terima kasih juga untuk tadi 3 nama yang sudah support kita di Saweria ya. Untuk teman-teman yang mau support juga silahkan klik link di deskripsi ada link Saweria dan juga ada link grup WhatsApp community kita. Jadi untuk teman Join. yang mau join ngobrol-ngobrol sama kita boleh langsung di grup community. Insya Allah pasti kita akan walaupun nggak selalu kita balas, pun kalau kita ada kesempatan untuk buka grup WhatsApp pasti kita akan balas. Apalagi kalau di mention Iya, gitu benar. biasanya gue langsung Iya, buka. iya. Oke, Wih. gitu aja. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Gua Aldi, Reza, dan Rangga pamit. Ciao. Forza Serie A. Ciao. Forza Serie A. Thank you Tifosi. Thank you.